Pasukan Gajah Tunggang Langgang. Penyerangan pasukan Gajah Abraha diabadikan di dalam Al-Quran Al-Azim dalam surat Al-Fil ayat 1-5. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Surat Al-Fil ayat 1-5. Ibnu Katsir menjelaskan Allah menyelamatkan orang-orang Quraisy bukan karena mereka lebih baik dari orang-orang Yaman yang beragama Nasrani, tapi karena memelihara Ka'bah yang akan dimuliakan Allah dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abraha, penguasa Yaman, membangun gereja besar dan tinggi menjulang. Al-Qulais namanya. Sebab demikian tingginya hingga orang yang mendongakkan kepala untuk melihat puncaknya hampir terjatuh pecinya. Abraha kemudian memerintahkan kepada bawahannya agar memalingkan orang-orang yang semula pergi ke Makkah. Ia ingin mereka tidak lagi mengunjungi Ka'bah, tapi beralih mengunjungi gereja Al-Qulais. Abraha membawa pasukan dalam jumlah besar untuk menghancurkan Ka'bah, juga disertai sejumlah pasukan khusus yang mengendarai gajah. Abraha naik gajah paling besar, sekaligus memimpin gajah-gajah lainnya. Beberapa pihak berusaha menghentikan Abraha. Zunafar yang masih berada di wilayah Yaman memobilisasi kaumnya dan orang-orang Arab untuk menghadang Abraha. Namun perlawanan mereka seperti tak berarti. Di Qas'an, Nufail al-Qas'ami dan sukunya juga berusaha menghadang Abraha, namun kekuatan mereka sangat tidak berimbang. Dalam waktu singkat, pasukan Al-Qas'ami tumbang. Abraha terus melaju menuju Makkah hingga ia beristirahat di Al-Maghmas, tak jauh dari Makkah. Di sana prajuritnya melakukan perusakan dan penjarahan, termasuk merampas 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Di waktu istirahat itu Abraha mengirim utusan ke Makkah agar pemimpinnya menghadap Abraha. Abdul Muthalib pun berangkat menemui Abraha. Sebelumnya ia telah bermusyawarah dan menghasilkan keputusan bahwa penduduk Makkah akan menghindar karena kekuatan tidak seimbang. Abraha menyambut hormat Abdul Muthalib, pemimpin Makkah yang tampan dan berwibawa. Aku datang untuk menghancurkan Ka'bah dan meratakannya dengan tanah. Jika ingin selamat, jangan halangi pasukanku, kata Abraha setengah mengancam. Aku dan kaumku tidak akan melawan. Aku kesini hanya ingin agar kau mengembalikan 200 ekor unta milikku. Abraha heran mendengar ucapan Abdul Muthalib. Aku ingin menghancurkan Ka'bah dan kau hanya ingin aku mengembalikan untamu. Ya, karena unta itu milikku, aku harus menjaganya, sedangkan Ka'bah milik Allah, Dialah yang akan melindunginya. Abraha pun mengembalikan unta milik Abdul Muthalib. Ia merasa tujuannya tak terelak lagi karena ia tidak ada yang menghalangi. Ia merasa tipu dayanya sebentar lagi berhasil, padahal sesungguhnya Allah akan membuatnya sia-sia. Saat kesombongan Abraha semakin memuncak karena merasa tak ada yang berani menghadangnya, tiba-tiba datang dari langit kawanan burung seperti walet. Mereka datang berbondong-bondong, jumlahnya sangat banyak. Burung-burung yang berbondong-bondong itu membawa batu panas, masing-masing membawa 3 butir, 1 di paruh dan 2 di kaki. Lantas burung-burung itu menjatuhkan batu panas yang dibawanya. Ada yang terkena kepalanya, ada yang terkena badannya. Pasukan gajah yang kuat dan terkalahkan itu pun lari tunggang langgang. Siapa yang terkena batu itu pasti binasa, laksana daun yang dimakan ulat. Ibnu Katsir menuliskan, siapa yang terkena kepalanya tembus sampai bagian bawah badannya. Mereka yang masih selamat dari tunggang langgang, termasuk Abraha, ia tak langsung mati.
ia terluka, lalu lukanya makin parah, hingga akhirnya Allah mengajarkan kepada Rasulullah SAW dan umatnya betapa besar kekuasaannya. Segala kekuasaan tunduk pada kekuasaannya, maka siapa yang dilindunginya tidak ada yang mampu mencelakainya. Sebaliknya, siapa yang dihancurkan Allah tidak ada yang mampu melindunginya. Sangat mudah bagi Allah untuk menolong siapa yang dikehendakinya, dan sangat mudah bagi Allah menghancurkan siapa yang ingin dihancurkannya. Juga sangat mudah bagi Allah menghadirkan cara dan jalan kehancuran musuh-musuhnya. Wallahu a'lam bishawab.